Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang Nama saya Gia Prialda, NPM 201165068. Nama saya Yunika, NPM 202165075. Nama saya Nining Nurjana, NPM 202165059. Saya Resi Auliasari, NPM 201165041. Nama saya Firni Alpika Sopwani, NPM 202165061. Nama saya Rosa Mardiana dengan NPM 202165069. Nama saya Hitandia Badila, NPM 202165044. Menurut Noto Negoro, sebagaimana dikutip oleh Rekso Suharjo pada tahun 2005, halaman 13, ideologi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, ideologi merupakan pengetahuan mengenai cita-cita negara. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi merupakan cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan negara. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang diinginkan dan dicita-citakan. Setiap bangsa dan negara memiliki ideologi sebagai cita-cita bersama. Yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan dalam memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua adalah orientasi dasar dengan membuka wawasan dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Yang keempat, bekal bagi seseorang dalam menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang keenam, pendidikan untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah laku sesuai orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ideologi terbuka memiliki 6 ciri. Yang pertama, cita-cita. Nilai Pancasila diambil dari harta kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Yang ketiga, tidak diambil dari sekelompok orang, tetapi hasil musyawarah. Yang keempat, ideologi terbuka tidak dibenarkan, tetapi dibutuhkan. Dan yang kelima, yaitu tidak operasional, tapi dioperasionalkan oleh konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Yang keenam, berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi dan pemikiran akselerasi masyarakat Indonesia. Memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai-nilai dasar yang terkandung bersumber dari nilai-nilai real yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas, memiliki cita-cita yang ingin dicapai dari berbagai aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi dan kekuatan untuk merangsang masyarakat Indonesia untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dari nilai-nilai dasar. Pancasila sebagai ideologi artinya bahwa seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nah, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Nah, Pancasila pun memiliki makna yaitu sebagai cita-cita negara. Nah, adapun kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para pendiri negara, yaitu yang pertama menurut Insinyur Soekarno, yaitu sebagai pemersatu bangsa dalam pidato politik pada tahun 1945 sampai 1960 dan Nasakom. Lalu yang kedua, Presiden Soeharto menafsirkan ideologi P4 dan BP7. Lalu yang ketiga, Presiden B.J. Habibie menghapus peraturan P4
Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Lalu yang keempat, Presiden Gus Dur wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1966 kebebasan berpendapat. Presiden SBY dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dan yang ketujuh yaitu Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan membentuk UKP, PIP atau BPIP. Globalisasi merupakan ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut sastra Prateja, hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan globalisasi. Yang pertama, fase embrio yang terjadi pada abad ke-15 sampai abad ke-18 ditandai dengan munculnya komunitas internasional. Fase yang kedua adalah fase pertumbuhan yang terjadi pada abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan. Fase yang ketiga adalah fase take-off yang terjadi pada tahun 1870 sampai 1920 ditandai dengan diterimanya konsep baru mengenai negara kebangsaan. Fase yang selanjutnya adalah fase perjuangan yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1960 ditandai dengan munculnya konflik internasional dan ideologis serta berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fase yang selanjutnya adalah fase ketidakpastian yang terjadi pada tahun 1960 sampai 1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga. Yang terakhir adalah fase kebudayaan global, ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Bagi bangsa Indonesia, globalisasi bukanlah suatu hal yang harus ditakuti ataupun dihindari, melainkan sebuah peluang yang dijadikan sebagai bukti bahwa negara Indonesia adalah negara yang kuat, sehingga mampu mengatasi segala bentuk ancaman bagi ideologi negara. Beberapa di antaranya, menurut sastra Prateja, corak ideologi negara adalah yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang dijadikan sebagai pegangan kehidupan sosial politik, kemudian diinkorporasikan ke dalam dokumen resmi negara. Pengertian kedua yaitu suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Dewasa ini, ideologi Pancasila menghadapi berbagai tantangan ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhinya, yang pertama ada unsur ateisme yang bertentangan dengan sila pertama, unsur individualisme dalam liberalisme yang tidak sesuai dengan sila kelima, kapitalisme yaitu yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tentu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Suseno, harus ada kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat untuk merasionalisasikan nilai-nilai Pancasila, yaitu kesediaan untuk saling menghargai dan sepakat untuk kerjasama membangun negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Kemudian, aktualisasi 5 sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, yaitu pada sila pertama, menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Sila kedua, operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Sila ketiga, menegaskan rasa cinta pada bangsa Indonesia itu tidak dilakukan untuk menutup diri dan menolak mereka yang dari luar, melainkan membangun hubungan timbal balik, kerjasama, dan kesamaan kedudukan. Sila keempat, artinya komitmen terhadap demokrasi. Sila kelima, pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok. Secara umum, terdapat dua kutub ideologi besar yang berkembang di Barat, yaitu liberal dan komunis.
Berbeda dengan Pancasila, walaupun mengakui kebenaran materi dan ilmu pengetahuan, akan tetapi Pancasila menjadikan agama juga sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Berikut merupakan berbagai ideologi secara ringkas. 1. Liberalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. 2. Neoliberalisme merupakan wajah baru paham liberal di era globalisasi saat ini. Asumsi dasar menekan adanya campur tangan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap sebuah kejadian ekonomi ketika terjadi situasi kurang baik. 3. Ideologi sosialisme komunis. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil ideologi liberal. 4. Marxisme-Leninisme. Menurut sastra Prateja, Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada 2 prinsip. 5. Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Indonesia berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari karakter dan pandangan hidup negara yang telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia menjadi ideologi bangsa dan negara. Pancasila merupakan dasar atau pedoman rakyat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Agama, apa itu agama? Agama merupakan kepercayaan dan peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan antara manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Dalam negara terdapat sistem negara agama dan sistem negara sekuler. Apa itu negara agama? Menurut Dewantara, negara agama artinya konstitusi yang dibuat sebagai fondasi, di mana negara mencantumkan agama sebagai salah satu fondasinya. Apa itu negara sekuler? Negara sekuler merupakan negara yang melepaskan diri dari hegemoni agama. Lalu, apakah Indonesia termasuk negara sekuler ataukah negara agama? Secara konstitusional, Indonesia bukan negara agama, tapi juga tidak memiliki indikator-indikator negara sekuler secara tegas. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, serta memegang teguh prinsip cita-cita kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang dengan segala hak dan kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler ataupun negara agama. Namun, agama telah memberikan kontribusi secara nyata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.